Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Banjar akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau disebut juga Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah Kerajaan Banjar diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Daha yang kala itu sebagian besar masyarakat menganut Hindu. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdiri, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sempat beberapa kali berpindah. Pusat pemerintahan atau ibu kota Kesultanan Banjar terakhir berada di Kayu Tangi atau yang kini disebut Bertarapura. Berikut sejarah singkat masa kejayaan dan peninggalan Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudera, yakni cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intan Sari dan Raden Menteri Jaya. Dilansir dari buku Hikayat Banjar oleh Ras Johannes Jacobus, Raden Samudera adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Namun pada saat penunjukan tahat Haris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudera masih berusia dini sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama memiliki 3 putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Balugung. Naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Daha membuat posisi Raden Samudera terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudera kabur, Pangeran Mangkubumi melakukan pengejaran. Raden Samudera dan pengikutnya menyamar sebagai nelayan meski penyamaran terbongkar oleh Patih Masih. Patih Masih merupakan anggota Kerajaan Banjarmasin. Patih Masih menyarankan Raden Samudera untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak karena armada perang Kerajaan Banjarmasin tidak begitu kuat. Raden Samudera bersama pengikutnya lalu pergi ke Kerajaan Demak. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara oleh Slamet Muljana, kembalinya Raden Samudera ke Kerajaan Banjarmasin membawa puluhan ribu prajurit dan ribuan armada. Penyerangan Kerajaan Negara Daha saat itu dipimpin oleh Pangeran Tumenggung yang juga Raja Negara Daha menggantikan Pangeran Mangkubumi. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak tersebut, penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Negara Daha berhasil direndam. Dengan bantuan bala tentara yang demikian banyak, Raden Samudera berhasil mengalahkan Kerajaan Daha Negara yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kekalahan Kerajaan Negara Daha sekaligus mengakhiri masa kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan. Sebagai pemenang, Sultan Suryansyah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan Kerajaan Negara Daha. Raden Samudera kemudian memeluk Islam dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Banjar yang beragama Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Masa kejayaan dan keruntuhan melansir Museum Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Banjar bermula pada dekade pertama di abad ke-17. Kerajaan Banjar menguasai komoditas perdagangan lada yang dapat dibilang cukup berharga pada masa tersebut. Selain itu, Kesultanan Banjar yang menguasai sebagian besar pulau Kalimantan mendapat keuntungan melalui upeti dari daerah timur, tenggara, dan barat daya Kalimantan. Kerajaan Banjar menjadi semakin kuat setelah menguasai sejumlah daerah untuk mengantisipasi serbuan kerajaan lain. Daerah tersebut diantaranya Sukadana, Kota Waringin, Kahayan Hilir, Sambas, Kintab, Satuy, Asam-Asam, Suarangan, Lawai, hingga Mendawai. Kesultanan Banjar bisa berdiri berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin. Terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke tanah Jawa. Hal ini berdampak pada upaya penyerangan Kesultanan dan kerajaan di Jawa ke Banjarmasin. Kabar soal kemakmuran hasil alam Kerajaan Banjar terdengar oleh Belanda. Selain supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan juga turut menjadi pemicu runtuh Kesultanan Banjar.
Setelah kematian Sultan Suryansyah, kepemimpinan kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan beberapa kesultanan Banjar dan menggantikannya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Peninggalan Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai sekarang ini. Berikut peninggalan Kerajaan Banjar: Candi Agung, Makam Sultan Suryansyah, Masjid Sultan Suryansyah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.